Maka cara membacanya dengan cara memasukkan. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan. La'ib, la'ib. Nah, mantul begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar, sehingganya bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-13. Karena kemarin pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-13 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan supaya dapat langsung dengan mudah untuk dipahami, guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran daripada Bapak dan Ibu saudara semuanya. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, walaupun belajarnya sedikit-sedikit ya, yang terpenting bagi kami semoga dengan penjelasan yang kami sampaikan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwidnya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit namun paham itu jauh lebih baik daripada sekali banyak namun lupa semuanya begitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-13 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun kami selalu menyarankan hendaknya saudara nantinya juga baca surah Ali Imran ayat yang ke-13 tadi itu secara full seperti itu. Nah, dikarenakan ini yang akan kita baca, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan ya. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan.
Pertama di sini wallah. Ini kita baca wallah. Jangan kita baca wallah. Jangan, tapi kita baca wallah. Lafaz Allahnya itu kita tebalkan. Kita baca tabkhim seperti itu. Mengapa kok dibaca wallah tidak dibaca wallah begitu kan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah, kalau sebelum tuh yang berposisi sebelah kanan kita. Jika sebelum lafaz Allah di sini nih ada tanda baca fathah nih, harokat fathah. Baris satu di atas huruf, harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah, sama saja maksudnya. Lafaz Allah yang sebelumnya tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya kita baca tebal. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat. Yang pertama ini nih, ini yang dapat menebalkan lafaz Allah, tanda baca fathah ini. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Misalnya ada lafaz Allah, di sini ada harokat dhammah misalnya, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tabkhim. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal. Sehingga ini kita baca wallah seperti itu. Jangan dibaca walla, jangan. Kemudian di sini ada alif lam, letaknya jajar nih. Ini ada huruf alif, ini huruf lam, maka dikatakan alif lam letaknya jajar. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jika bertemu dengan huruf alif lam, maka di situ tuh akan ada hukum tajwid tuh. Kalau tidak alif lam syamsiyah, ya alif lam qamariyah seperti itu. Ini alif lam. Setelah alif lam di sini huruf lam nih, atau alif lam bertemu dengan huruf lam nih, huruf lam yang ada tanda bacanya nih. Kita lihat media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 di samping itu kan, maka alif lam bertemu dengan huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingganya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kenapa kok dia juga disebut idgham syamsiyah? Karena memang dibaca idgham, huruf lamnya dibaca idgham. Jadi cara membacanya dari wa ini langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini begitu. Jadi kalau ada huruf alif lam nih, ada huruf alif lam letaknya jajar begini, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih. Ini nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada harokatnya, nggak ada barisnya, maka itu lam syamsiyah lah tuh. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Wallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan dulu media gambar di samping. Kami jelaskan dulu bagaimana cara memahami media gambar itu secara ringkas. Rumus mad tabi'i atau rumus mad asli ya, perhatikan. Rumus 1, jadi huruf mad itu ada 2. Nah, perhatikan, nomor 1 huruf ya sukun atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, dia harus lengkap dengan harokatnya, harus lengkap dengan tanda bacanya tuh. Baris 1 di bawah harokat kasroh. Rumus 2 huruf sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 huruf alif sebelumnya harokat fathah. 3 huruf beserta harokat yang kami sampaikan barusan itu, nah itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran, huruf mad yang kami sampaikan tadi bisa juga ditulis dalam bentuk seperti yang di warna biru seperti itu. Lafaz Allah ini dibaca panjang. Ini penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 warna biru itu pada dasarnya kalau kita urai ya yang warna hitam itu formasinya seperti itu. Rumus 3 yang warna hitam itu pada dasarnya begitu. Cuma nanti rumus 3 yang warna hitam dalam penulisannya bisa juga ditulis ringkas seperti yang warna biru itu, untuk menunjukkan tanda panjang begitu. Ini rumus 3 yang warna biru. Lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya ini. Jadi huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah kan dia bentuknya baris miring di atas huruf kan seperti ini. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan nih huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Wallahu yu'ayyidu binas. Nah, di sini ada huruf ya bertasydid nih. Ini tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Nah, atau misalnya belum tahu nih idgham bi gunnah itu yang bagaimana misalnya gitu ya. Nah, begini cara lebih mudahnya. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid ya. Kemudian sebelum ya bertasydid itu, sebelum itu yang berposisi sebelah kanan, berarti sebelah kanan huruf ya mana di sini. Kalau sebelum huruf ya bertasydid ada ini nih, ada huruf yang memiliki harokat fathah seperti ini ya, atau kasrah atau dhammah, maka berarti huruf ya bertasydidnya itu kita naber. Nah, naber itu apa? Naber itu adalah tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Tekan yu'ayyidu ditekan begitu. Kalau di Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa tekanannya tuh ya, seperti hentaannya tuh itu nabar tuh. Ini kita tekan yu'ayyidu binasrihi. Kemudian huruf ro kalau dia memiliki harokat kasrah. Huruf ro kalau dia memiliki harokat kasroh nih, baris satu di bawah huruf harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf ro dibaca tarkik, dibaca tipis. Nah, tipis kan huruf ro-nya. Binasrihi, hi dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an nih, kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di bawah huruf tersebut, di bawahnya ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat kasroh berdiri. Harokat kasroh kan bentuknya dia miring seperti ini kan. Tapi kalau harokat kasroh itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah ini menandakan huruf itu kalau di bawahnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga hi kita baca panjang. Nah, ini namanya adalah mad silah qasirah. Karena huruf ha-nya ini huruf ha dhamir ya, isim dhamir. Yang diapit oleh dua huruf yang berharokat, dua huruf yang hidup. Huruf ha dhamirnya ini diapit oleh dua huruf yang hidup. Jadi di sininya nih huruf yang hidup nih, huruf berharokat. Di sininya bukan huruf sukun, atau di sininya juga bukan huruf sukun. Kemudian di sini juga bukan huruf hamzah. Kalau di sini huruf hamzah nanti dia menjadi mad silah tawilah. Tapi karena di sini bukan huruf hamzah, ini menjadi mad silah qasirah, mad silah sughra. Huruf ha dhamir yang diapit oleh dua huruf yang berharokat. Nah, dua huruf hidup. Di tengah-tengah huruf hidup dia letaknya. Nah, mad silah itu ya, mad silah itu berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan saja. Kalau kita wakafkan dia gugur tanda panjangnya. Nah, ini kalau misalkan kita wakafkan, kita berhenti di sini, tanda panjangnya ini gugur, sehingganya kita baca binasrih, gugur tanda panjangnya. Nah, tapi kalau kita tidak berwakaf di sini, dia tidak berhenti di mad silah ini, maka dia baru berlakulah tanda panjangnya. Ini dipanjangkan dua harokat. Nah, sama dengan mad tabi'i, panjangnya dua harokat nih. Binasrihi mayyasha. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Tanda huruf nun itu seperti ini, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama, tandanya seperti ini. Nun sukun setelahnya adalah huruf ya. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun, ingat ya kalimatnya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang tertera pada media gambar itu. Nomor 1, baris 2 letaknya di atas huruf fathatain namanya. Nomor 2, baris 2 letaknya di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 tuh dhammatain. Setiap kita membaca Al-Quran, jika bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Jadi di mana ada nun sukun atau tanwin ya, di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, dengan kita memperhatikan huruf setelahnya untuk mengetahui hukumnya itu apa begitu. Kalau huruf setelahnya tuh berarti yang berposisi sebelah kiri daripada huruf nun sukun atau tanwin itu. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun. Nun sukun setelahnya huruf ya, atau nun sukun sebelah kiri nun ini huruf ya. Sebelah kiri kita huruf ya nih. Nun sukun setelahnya huruf ya, atau nun sukun dengan huruf ya.
huruf ya ini yang harus kita ketahui. Jadi setiap bertemu dengan huruf nun sukun itu terjadi hukum tajwid. Nah, supaya lebih ringkas itu seperti ini. Kalau ada nun sukun, nah terjadi hukum tajwid. Nah, ini penyebab terjadinya hukum tajwid nih huruf nun sukunnya. Nah, kemudian untuk menentukan tajwidnya harus mengetahui ini. Jadi setelah nun sukun itu huruf apa begitu. Ini huruf ya harus kita ketahui. Nah, kita lihat tuh media gambarnya. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, nah, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah. Nah, yang dimasukkan itu apanya begitu kan? Nah, yang dimasukkan itu ini bunyi nun sukunnya masukkan ke huruf ya. Ini kita baca mai. Jadi nun sukunnya masuk, melebur ke huruf ya. Sehingga kita baca mai, jangan dibaca man, jangan. Nah, jadi huruf nun sukunnya ini ada, tapi seolah-olah dianggap tidak ada. Nah, seperti itu. Mai, kan dia masuk melebur ke huruf ya. Kemudian di bagian mai-nya itu, suaranya itu kita tahan, ya kita gunnahkan, kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Mai yasha. Nah, seperti itu. Kemudian sya ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa menjadi mad wajib seperti itu? Apa pula penyebabnya nih gitu kan? Perhatikan dulu media gambar di samping rumus 3 yang warna hitam, diperhatikan dulu. Sudah diperhatikan rumus 3 warna hitam, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Membaca Al-Quran kita bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif. Jika sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki ini tanda baca fathah nih. Ini tanda baca fathah, baris 1 di atas huruf. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Sehingga sya dibaca panjang. Pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata berubah menjadi mad wajib muttasil. Nah, baru dikasih tanda seperti ini. Nah. Panjangnya mad wajib itu 4 sampai dengan 5 harokat. Tapi kalau mad wajibnya itu kita sukunkan, ya ini kan kita sukunkan tadi kan hamzahnya nih. Nah, maka mad wajib yang disukunkan ya boleh dibaca sampai dengan 6 harokat begitu. Jadi boleh 4, 5 atau 6. Kalau dia disukunkan mayyasha. Karena kita berhenti di sini, jadi boleh dibaca sampai 6 harokat. Tapi kalau kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di huruf hamzah nih, maka ini dibaca 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Nah, jangan dibaca 6 harokat, jangan. Tapi kalau misalkan kita berwakaf di huruf hamzah ini, mad wajibnya karena dia disukunkan boleh dibaca sampai dengan 6 harokat seperti itu. Mayyasha. Kemudian ini kita baca mayyasha, jangan dibaca mayyasha'u. Jangan dibaca mayyasha'u kalau misalkan kita berhenti di sini, berhenti di huruf hamzah nih. Mengapa begitu? Nah, jadi apabila kita membaca Al-Qur'an ya, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan seperti itu. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwakaf nih di sini nih, berhenti nih di huruf hamzah nih. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang nih, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca mayyasha. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita tuh berwakaf di huruf hamzah. Nah, ini kan kita berwakaf di huruf hamzah. Berwakaf di huruf hamzah. Yang sebelum huruf hamzah ini adalah huruf mad. Nah, ini huruf mad nih. Huruf alif sebelumnya harokat fathah nih huruf mad kan, seperti yang telah kami terangkan tadi. Huruf hamzah, berwakaf di huruf hamzah.
sebelum huruf hamzah di sini ada huruf mad nih. Atau bisa juga huruf lin di sininya nih begitu. Maka huruf hamzahnya itu kita naber. Naber sudah kami jelaskan tadi. Penjelasannya sudah kami jelaskan tadi. Mayyasha, ujungnya gitu. Dikasih naber seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian inna fi, di sini ada huruf non bertasydid nih, tanda tasydid itu seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau misalkan kemasukan nun sukun misalnya atau tanwin misalnya begitu. Jadi supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Cuma nanti kalau ada orang bertanya, catatan itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu. Kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatannya yang di bawah itu tidak perlu untuk dijelaskan, tidak perlu. Jadi ini ada huruf nun bertasydid nih atau mim bertasydid. Cuman di sini yang kita temui nun bertasydid. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, jika sebelum huruf nun bertasydid di sini, ini ada huruf yang memiliki harokat kasroh seperti ini ya, atau fathah atau dhammah, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah seperti itu. Nah, ini gunnah musyaddadah kita gunnahkan. Di bagian innya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Inna fi, nah seperti itu. Fi dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Coba diperhatikan rumus 1 warna hitam. Nah, sudah diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Jika sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ya kita lihat-lihat nih, kita perhatikan gitu ya. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sebenarnya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Inna fi dza dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus 3 yang warna biru. Dza dibaca panjang, tanda panjangnya ini alif kecil nih atau harokat fathah berdiri. Nah, tadi di atas sudah kami jelaskan dengan detail. Ini juga mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Inna fi dzalika la'ibratal. Huruf ba dia sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan. Huruf ba ini dia sukun, pantulkan. La'ib, mantul begitu. Ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sugro. Nah, karena dia berada di tengah kalimat. Atau ada juga yang menjelaskannya karena huruf ba ini sukunnya sukun asli begitu. Nah, yang lebih mudah tuh seperti ini. Karena ini berada di tengah bacaan kita seperti itu. Beda ceritanya kalau misalnya kita berwaqaf, berhenti tepat di huruf qalqalah. Baru itu menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba. Tidak mungkin kita berhenti di huruf ba. Salah dari segi waqaf. Tidak. Ini di tengah bacaan kita, kecuali kalau kita berhenti tepat di huruf qalqalah, itu qalqalah kubra. Sedangkan ini dia di tengah bacaan kita, tidak berhenti kita di huruf ba, maka berarti ini adalah qalqalah sugro, qalqalah kecil. La'ibratal. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah nih ya, baris 1 di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau harokat dhammah ya, maka huruf ra-nya kita baca tebal, tabkhim.
sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. La'ibratal, tanwin setelahnya adalah huruf lam. Tanwin setelahnya huruf lam. Tanwin setelahnya huruf lam. Nah, tadi apa di awal tadi sudah kami jelaskan tuh dengan detail tuh. Kalau ada nun sukun atau tanwin, di situ terjadi hukum tajwid begitu. Nah, ini salah satu tanda baca tanwin kan nih, baris 2 di atas huruf bertemu dengan huruf lam. Huruf lam huruf apa? Kita lihat media gambar di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Nah, jadi cara membacanya dengan cara memasukkan. Kalau bila gunnah ya tidak didengungkan, la gunnah. Nah, jadi karena dia tidak didengungkan, dimasukkan saja. Tidak perlu didengungkan, tidak perlu dipanjangkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya masuk melebur ke huruf lam. Kita baca la'ibratal. Jangan dibaca rotan. Rotan liulil jangan, tapi rotal begitu. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunakan, tidak. Jangan dibaca rotal tal panjangkan begitu, jangan salah. Masuk saja terus pendek. La'ibratal liulil begitu. Kemudian di sini ada alif lam, nih alif lam setelahnya huruf hamzah nih. Nah, bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif yang ada tanda bacanya itu bukan huruf alif, tapi huruf hamzah. Ingat ya, huruf alif yang ada tanda bacanya bukan huruf alif, bukan, tapi huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, makanya ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah nih. Dikarenakan huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar. Huruf lamnya dibaca jelas nih, ada tanda sukunnya nih. Kalau lam syamsiyah tadi di atas huruf lamnya nggak ada tanda bacanya ya. Kalau alif lam qamariyah huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar begini, huruf lamnya ada tanda sukunnya, maka itu adalah alif lam qamariyah begitu. Atau izhar qamariyah. Liulil absor. Nah, di sini ada huruf ba dia sukun. Nah, ini coba di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya karena tadi sudah kita jumpai. Maka ini kita pantulkan karena ini adalah qalqalah, sama dengan ini nih. Nah, karena huruf ba ini dia termasuk salah satu huruf qalqalah. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan huruf qalqalah itu ada 5 gitu. Kalau dia sukun pantulkan, dan ini termasuk kepada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Kenapa kok ini qalqalah kecil? Nah, tadi juga sudah kami jelaskan dengan detail tadi itu. Absor, sor dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid lisukun begitu? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, ini harusnya ini saudara sudah tahu nih kenapa kok so dibaca panjang. Bagaimana cara mengetahuinya harusnya saudara sudah tahu. Kami jelaskan kembali. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Ini sebelum huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah nih, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga so dibaca panjang. So ditambah huruf ro yang disukunkan dibaca sor. Jadi mad tabi'iynya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini. Kalau kita membaca Al-Quran, jika bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat. Tidak boleh selang-seling. Jadi harus konsisten antara atas dan bawah, harus sama seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ro. Ini kalau kita berwakaf di huruf ro kita baca sor. Jangan dibaca
Sorry, ri dibaca gitu jangan, tapi disukunkan, dimatikan. Mengapa begitu? Tadi sudah kami jelaskan di atas tuh. Kalau membaca Al-Quran berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran berwakaf, kita berhenti kita di huruf roh. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Huruf roh kan nggak dibaca panjang, ya kita sukunkan, kita matikan begitu. Sehingga kita baca absor, begitu. Kemudian huruf roh ini kan kedudukannya sukun dia. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan kedudukannya. Jadi karena ini huruf roh ini menjadi sukun, kita perhatikan juga kalau ada huruf roh sukun, jika sebelum roh sukun di sininya nih ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, atau tanda baca dhammah. Cuman di sini yang kita temui tanda baca fathah nih. Maka huruf roh sukunnya kita baca tebal, kita baca tabkhim, tebalkan. Absor. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Untuk para guru ngaji yang lainnya ya, yang mungkin juga melihat video pembelajaran ini, kemudian jika mungkin ada kekeliruan ataupun misalnya ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan gitu ya, silakan tulis saja pada kolom komentar. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang belum lancar membaca Al-Quran, yang belum memahami ilmu tajwid, supaya dapat segera memahami ilmu tajwid guna untuk melancarkan, untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.